Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Ada yang ketemuan nih. Bukan ketemuan, tapi bertemu dalam suatu acara pernikahan anaknya Pak Hatta Rajasa. Lebih tepatnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak SBY. Tapi kok ada yang tiba-tiba langsung ke luar negeri? Wis, jangan suzon kalian. Saya yakin itu Ibu Mega tidak mungkin beliau pergi ke luar negeri tiba-tiba mendadak untuk menghindari Pak Jokowi dan Pak SBY. Beliau seorang negarawan sejati, yakin saya. Dan tentunya untuk masyarakat Indonesia jangan dicontoh. Kalau ada orang atau elit politik di bangsa ini yang menanam atau memupuk rasa dendam, rasa benci, rasa dengki, itu jangan dicontoh. Tentunya bukan ibu yang sebelah. Yakin saya, beliau pasti sebenarnya ingin menghadiri acara tersebut, bukan untuk menghindari Pak SBY dan Pak Jokowi. Dan ya ada yang unik sebenarnya. Ada yang unik. Ternyata Ibu Koni, Ibu Koni ada di Italia. Halo Ibu Koni. Langsung kita mulai bertanya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kutip dari tribunnews.com, dalam kunjungannya ini Megawati didampingi putranya M. Rizky Pratama dan putrinya yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ketua Umum PDIP tersebut terlihat mengenakan jaket dan syal berwarna. Nah, itu Ibu Koni. Halo Ibu Koni. Hitam saat tiba di Bandara Ciampino, Roma pada malam hari yang sama waktu setempat. Megawati dan rombongan disambut kedatangannya oleh Duta Besar RI untuk Tata Suci Vatikan, Michelle Trias Kucahyono. Buru-buru kan Dele. Jangan panas leh. Masalahnya apa sih? Saya pada mau mampir ke Solo. Oh gitu ya. Mau apa mampir ke Solo? Dia mau cawe-cawe. Bukan saya. Biasanya ternak banteng sama ternak wabah langsung memframing cawe-cawe. Tuh, dengar tuh. Cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Bahasa Jawa. Artinya Ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan. Obama, temponya Obama. Cawe-cawe lagi. biasa. Kemarin juga warga negara yang bertanggung jawab. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak. Kalau itu boleh. Oh kalau itu Adem bawaannya bukan. Tapi kok bau-baunya ada yang panas. Jangan panas, Le. Saya percaya mystery of life. Saya percaya destiny. Jadi untuk itu, kamu kerja keras saja. Buat baik. Bangun pertemanan. Jangan pernah dendam sama orang. Jangan pernah benci sama orang. Nah, dengerin tuh. Dengerin tuh dari Pak Jenderal. Perjalanan hidup itu betul-betul dilakonin aja, nggak perlu ada kemarahan yang berlebihan, cemburuan berlebihan, excited yang berlebihan. Kamu kerja keras, be yourself, belajar, bantu orang kalau kamu bisa bantu. Ibu Mega, alhamdulillah Ibu Mega, dari atas ini kita bisa lihat. Walaupun ada juga sebagian yang tangannya bukan nomor 3, tapi datangnya ke acara Ganjar Mahfud. Tapi mereka juga rakyat Indonesia dong, Bu. Jangan disekat-sekat macam itu lah. Oke. Kalau ada yang kasih bansos, diterima atau enggak? Kalau ada yang kasih bansos, diterima atau enggak? Terima. Pilihnya nomor berapa? Tapi bohong. Megawati minta Jokowi bubarkan KPK karena sudah tidak efektif. Sip, mantap pisan Bu. Kalau boleh menambahkan atensinya Bu, bubarkan juga partai-partai yang menjadi sarang para koruptor ya. Nah,
Betul kalau kata Bang. Bu, seperti partai yang anggotanya korupsi tapi sampai saat ini henteu katewak, Bu, henteu dibui-buinya. Terus partai yang anggotanya mengkorupsi dana bansos itu, Bu, ya, tolong dibubarkan juga sampai dahulu tuh Inilah mereka para presiden kita. Presiden pertama memimpin 22 tahun, kedua 32 tahun, ketiga hanya 1 tahun, keempat hanya 2 tahun, kelima 3 tahun, keenam 10 tahun, ketujuh 10 tahun, dan kedelapan baru saja terpilih. Ya, di antara presiden-presiden kita ini, siapakah yang mempunyai jiwa pendamai? Ya, siapakah yang mempunyai jiwa yang mau berbaikan satu dengan yang lain? Ya, dan negara kita adalah negara persatuan, menjunjung perdamaian supaya bisa bersatu. Tetapi jika seorang presiden tidak mau saling memaafkan, maka apakah itu pantas dicontoh? Mari kita lihat dari mereka ini, siapakah yang punya jiwa bermusuhan dari para presiden-presiden kita ini. Kenapa SBY dengan Mbak Mega tidak akur? Ini ada kaitannya dengan kontestasi politik pada sekitar 2003 sampai dengan 2004. Sebelum tahun itu, yakni ketika Mbak Mega tampil menjadi presiden tahun 2001, sebenarnya hubungan antara SBY dengan Mbak Mega itu sangat akrab. Tokoh pertama yang diminta menghadap Presiden Megawati adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Kita sudah membayangkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono akan menjadi salah satu menteri utama di dalam kabinet Megawati yang akan disusun. Nah, persoalannya adalah bahwa Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai ambisi-ambisi politik tersendiri, dan ambisi itu absah. Susilo Bambang Yudhoyono mencita-citakan dirinya menjadi presiden, siapapun lawannya. Nah, pada tahun 2001, sebelum Kiai Abdurrahman Wahid digantikan oleh Mbak Megawati, saya pernah mengatakan kepada SBY ketika itu dia menjadi menteri perminyakan, Mas, saya katakan pada waktu itu di kantornya, Anda bisa menjadi pemimpin puncak di Indonesia. SBY menjawab, iya, katanya, tetapi tidak sekarang. Tangannya memang menunjuk ke atas. Maksudnya menunjuk ke atas itu adalah kepada Kiai Abdurrahman Wahid, dan kemudian tahun 2004 menjadi presiden. Tindakan atau ambisi yang absah dari Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi presiden itu berada di luar ekspektasi dari Mbak Mega. Karena itu sempat terjadi keriuhan pada tingkat publik karena Mbak Mega itu telah tidak mengundang Susilo Bambang Yudhoyono di dalam rapat-rapat kabinet. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan seakan-akan perbedaan pandangan antara SBY dengan Mbak Mega itu adalah bersifat ideologis. Sebenarnya tidak. Harus kemudian saya ingatkan kembali bahwa pada dasarnya antara Partai Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan relatif membagi pandangan yang sama secara ideologis, yakni sama-sama partai nasionalis dan sama-sama kemudian memandang agama sebagai sesuatu yang penting di dalam dunia politik. Kendati pun PDIP kurang artikulatif di dalam membicarakan agama untuk tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan politik mereka. Dan lebih ke anti agama yang Islam lah. Beda dengan Pak Jokowi, lebih dekat dengan pesantren maupun sering sholat masjid. Ketidaksesuaian antara kedua tokoh besar ini lebih bersifat teknikal daripada persoalan ideologis. Kesamaan ideologis itu bisa mengikat, bisa membuat kedua belah pihak mengungkapkan rasa simpati satu sama lain. Juga yang kayaknya yang kesini itu disetting, disutradarai, dibayar. Komentarnya seperti apa, Mbak? Kayaknya enggak deh. Nah ini tuh yang suka apa itu fitnah katanya settingan nih. Lihat nih. Bayar dari orang Papua masa iya? Masih kesini, biayanya berapa? Keinginan sendiri nggak kesini? Ya, pastinya.
Mbak yang dari Papua, Mbak, gimana perasaan menunggu mau ketemu Bapak? Gimana? Senang nggak? Senang karena kita dari Papua yang lumayan cukup jauh, dari Papua ke Solo. Ya. Tadi jam berapa tadi menunggu? Ya, 11 lebih. Ini udah jam berapa masih menunggu? Jam 1:40. Jam 1:40. Setia menunggu ya? Iya. Kan ada orang yang bilang tadi kalau orang kesini itu ada yang nyuruh, ada yang nyeteng, ada yang bayar. Pendapat seperti apa, Bu? Kalau saya ada yang bayar enggak? Mau bayar nggak? Dengar tuh anak abah, anak kecil biasanya jujur. Keinginan sendiri ya? Iya, keinginan sendiri. Mau ketemu sama Bapak, mau foto. Gimana perasaannya? Duka ser-seran. Nggak karuan gitu? Iya, nggak karuan, nggak nyangka pas waktunya tepat loh. Nanti nunggu. Saya aja mau loh sebenarnya bertemu, tapi berhubung jauh kan. Belum rezekinya, Bos. Ini karunia dari Allah menurut saya. Seperti doa Mbah Mun, Mbak Zubair Maimun. Ini satu hal yang muskil. Tapi mungkin karena beliau wali Allah, dikabulkan Allah. Dia berdoa sebelum wafat, ya Allah, jadikanlah Prabowo dan Jokowi untuk saling mengasihi. Saat itu doa tadi ini cocok nih untuk orang yang selalu ngadu Bapak Jokowi, Pak Prabowo. Dengarkan baik-baik. terlihat, terdengar, tidak mungkin terjadi. Siapa yang menyangka Pak Prabowo mau masuk dalam kabinet? Siapa yang menyangka tiba-tiba Pak Prabowo minta Gibran, putranya Pak Jokowi, jadi wakilnya? Nah, kalau bicara spiritual, saya mau mengutip tadi, Mbah Maimun Zubair berdoa sebelum beliau wafat pada saat naik haji, ya Allah, jadikanlah Prabowo dan Jokowi orang yang saling mengasihi. Sesuatu yang mustahil untuk didengar oleh itu, tapi buat Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Saudara tahu kan, saya ini lawannya Pak Jokowi. Betul, 2 kali. Tapi setelah saya masuk kabinet, saya anak buah beliau, tapi saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya. Saya tidak tahu energinya di mana. Kurus begitu, ya. Tapi mungkin karena kurus, beliau energik. Tidak pernah berhenti. Kalau saya datang ke istana rapat, beliau sudah 3 pertemuan sebelum saya datang. Dulu banyak yang mengejek saya bahwa keputusan saya untuk bergabung sama Presiden Joko Widodo, ternyata keputusan saya tidak salah. Tepat sekali jika rakyat Indonesia memilih Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebagai presiden di negara ini. Memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia. Jadi jangan memelihara rasa dendam, jangan memelihara rasa kedengkian. Pokoknya jangan merawat yang hal-hal yang negatif. Saran untuk orang yang mungkin ada yang mencoba ingin mendekati Pak Prabowo, berniat ingin memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Wah, jangan ngimpi lah. Jadi mereka rela menurunkan ego mereka demi kepentingan bangsa. Keren. Dah. Tulis komentar lah pokoknya. Saya akhiri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Salam waras, salam cerdas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.